Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Sabita dari kelas SI 303 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil codingan saya terkait aplikasi program sistem audit dan kesejahteraan karyawan atau lebih dikenal SAKE untuk mata kuliah pemrograman lanjut, di mana bertujukan untuk ujian tengah semester 3. Baik, di sini untuk latar belakangnya, sebuah perusahaan logistik besar, PT Cepat Sampai, ingin mengimplementasikan sebuah sistem sederhana untuk mengaudit kinerja lembur bulanan dan hitung tunjangan bonus kesejahteraan karyawan. Sehingga program berjudul SAKE pun hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di sini saya sebagai penulis dalam presentasi ini akan menjelaskan code serta algoritma yang terkandung yang berbahasa C# pada program ini. Baik, oke, untuk baris pertama program, tentunya di sini ada pendeklarasian untuk C# sendiri seperti using system, lalu class program, yang di bawahnya sudah ada algoritmanya tersendiri. Jadi di sini saya menambahkan judulnya, yaitu sistem audit dan kesejahteraan karyawan. Nah, di sini saya membuat variabelnya terlebih dahulu dengan tipe data double. Jadi bertujuan untuk menyimpan total akumulasi seluruh bonus karyawan yang mana akan digunakan untuk looping menghitung total bonus semua karyawan selama programnya berjalan. Sehingga jadi total bonus global ini untuk mengakumulasikan seluruh dari bonus karyawan-karyawan. Jadi bukan menghitung untuk satu bonusnya aja. Selanjutnya di sini saya membuat algoritma while true, logika pembukaan while true. Jadi sistem yang berjalan menggunakan looping while true agar bisa menerima data banyak karyawan. Jadi di sini untuk user dapat keluar dari sistem looping atau sistem berulangnya, usernya itu harus menulis exit. Jika tidak, maka line masukkan nama karyawan akan terus muncul. Jadi untuk menghentikan programnya adalah menuliskan exit gitu. Nah, pada saat si usernya nulis exit, maka akan muncul pop-up program telah selesai dan munculnya total akumulasi bonus gitu. Jadi di sini ada console write line, total akumulasi bonus, RP, stringnya, dan lainnya. Seperti itu. Lalu di sini saya mendeklarasikan terlebih dahulu untuk pilihan sebagai untuk usernya, seperti nomor 1 ada manager, nomor 2 ada staff senior, ketiga ada staff junior, dan lainnya. Jadi di sini saya memakai switch case untuk menentukan tunjangan dasar. Jadi posisinya seperti manager senior itu berpengaruh untuk nilai tunjangannya. Baik, di sini saya membuat tipe datanya terlebih dahulu, mendeklarasikan pilihan dengan tipe data string untuk user nanti bisa memilih. Jika dia memilih satu, maka posisinya ini adalah manager. Jika dia memilih dua, maka posisinya saat ini adalah staff senior, seperti itu. Lalu selanjutnya saya membuat variabel tunjangan dasar dengan tipe data double dan variabel posisi txt dengan tipe data string. Di sini switch case untuk menentukan tunjangan dasarnya. Seperti case pertama, jika manager, maka tunjangan dasarnya adalah 500.000. Jika staff senior, maka tunjangan dasarnya adalah 350.000. Jika staffnya junior, maka tunjangan dasarnya hanya 200.000. Lalu, jika user memilih 4 atau lainnya, maka tunjangan dasarnya hanya 50.000. Jadi switch case ini bagus karena dia pemilihan posisinya cepat, rapi, dan terstruktur juga. Baik, selanjutnya di sini untuk menghitung total jam lemburnya. Jadi kita kalau misalnya jam lemburnya lebih dari 40, sebelumnya saya telah mendeklarasikan terlebih dahulu bonus tambahan
dengan tipe data double, lalu variabel kategori dengan tipe data string. Jadi di sini dengan logika if elif, jika jam lembur lebih sama dengan 40 jam, maka bonus tambahannya ini 25% dikali tunjangan dasar, dan tipe kategorinya adalah sangat loyal. Namun, jika di luar hal itu sebagai contoh di sini else if jam lembur lebih dari sama dengan 20, maka untuk bonus tambahan itu sendiri 15% dikali tunjangan dasar dengan kategori cukup loyal. Lalu jika lainnya, jadi ini lebih kayak nested, jam lembur lebih dari sama dengan 1, bonus tambahannya 5% dikali tunjangan dasar dengan kategori karyawan tersebut normal. Lalu sebaliknya, else, jika bonus tambahannya sama dengan 0 atau jam lemburnya kurang, maka bonus tambahannya sama dengan 0 dan kategori dia nihil. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya membuat variabel total bonus dengan tipe data double. Jadi, untuk pembuka total bonusnya itu sendiri adalah dihitung dari tunjangan dasar ditambah dengan bonus lembur atau bonus tambahan. Yang dimana nanti disimpan ke dalam variabel total bonus global seperti yang tadi yang pertama telah dijelaskan untuk akumulasi semua karyawan atau banyak karyawannya. Jadi di sini dengan operator if sederhana dengan variabel status kinerja, maka jika status kinerjanya itu dihitung dengan total bonus lebih dari 600.000, maka akan terpop up di sistem bahwa nama yang telah tertera dengan posisi tertera karyawan dengan karyawan kinerja prima bulan ini. Jadi kayak ada tambahan pop-up-nya karyawan kinerja prima bulan ini jika total bonusnya lebih dari 600.000. Gitu. Jika bukan dari 600.000, maka terpop-up kinerja stabil. Seperti itu. Lalu terakhir ini seperti rangkumannya atau summary-nya. Di sini menampilkan banyak seperti nama posisi, tunjangan dasar, total jam lembur, bonus tambahan, total bonus akhir, serta status kinerja, dan terakhir akumulasi bonus seluruh karyawan. Jadi algoritma yang telah kita buat sebelumnya kita gabungkan dan kita buat seperti summary-nya. Jadi nanti pada saat programnya telah selesai untuk pendataan karyawan, maka akan muncul rangkuman data karyawan seperti yang ada di sini. Jadi di sini sebagai contoh programnya atau running pada programnya, di sini kita memasukkan nama karyawan tersebut. Sebagai contoh saya memasukkan nama Ayu. Lalu untuk posisi karyawan saya tinggal menyebutkan angkanya saja seperti sekarang staffnya itu project manager, jam lemburnya sekitar 20. Nah, di sini ada rangkuman data karyawannya. Jadi untuk rangkuman data karyawannya Ayu, manager, tunjangan data dasarnya ada 500.000, total jam lembur 20 jam, yang berarti kategorinya cukup loyal ya. Serta bonus tambahannya 75.000, total bonus akhirnya 575.000, dan status kinerjanya stabil. Seperti itu. Sekarang saya masukkan nama karyawan lain, seperti Kayla, staff senior, total jam lemburnya 70. Nah, untuk sekarang summary dari data karyawannya. Jadi, di sini namanya Kayla ya. Staff senior sebagai berikut. Tunjangan dasarnya karena dia staff senior maka 350.000. Lalu total jam lemburnya sendiri ini 70 jam, itu sangat loyal. Dan status kinerja yang stabil. Untuk itu, akumulasi bonus karyawannya ditambah lagi dengan nama Kayla, maka totalnya jadi 1.012.500. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi ini, program Sake merupakan sistem sederhana yang mampu mengotomatiskan proses pencatatan data karyawan, penentuan tunjangan berdasarkan posisi, perhitungan bonus lembur, serta evaluasi kinerja secara cepat dan akurat, dengan memanfaatkan looping, switch case,
dan struktur if else, program ini dapat memproses banyak karyawan secara berulang sekaligus memberikan rangkuman hasil yang cukup informatif. Selain itu, program juga menghitung total akumulasi bonus seluruh karyawan hingga membantu perusahaan dalam melakukan audit tunjangan bulanan secara efisien serta terstruktur. Demikian dari presentasi saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.